Karena mereka tahu Indonesia ini susah untuk selamat ngurusin, aduh utang negara udah nggak tahu kayak apa, udah nggak tahu kayak apa. Perkebunan nggak pernah namanya dipikir sama pemerintah. Korupnya udah gila-gilaan Pak. Jadi emang satu-satunya cara itu ya. Haleluya. Kita memang sini boleh berbeda. Saya tadi tidak semua setuju dengan pendapatnya Pak FRY, tetapi memang Ya. kita boleh berbeda ya. Nah, ini yang saya mau tularkan, bukan maksudnya mengajari, tapi ini yang saya ingin sampaikan. Nah, persoalan kita ini adalah persoalan hukum. Hukum juga udah dengan sistem korup. Mungkin kalau Gitu, jenderal kaya sama jenderal miskin itu kayak pendeta kaya yang ngumpulin perpuluhan sama pendeta yang rajin diakonia gitu ya. Terus bodoh amat, yang penting gua makan. Yang penting makan. Jadi ada dua hal. Yang penting agama, yang penting makan. Singapura, Malaysia, sama Australia. 3 tempat itu. Kenapa? Karena masih terjangkau. Kenapa? Karena mereka tahu Indonesia ini susah untuk selamat. Itu benar loh Pak. Dia orang ngomong kayak gitu loh Pak. Dia orang udah benar-benar karena ini udah susah nih Indonesia. Kita sekarang ini ya udah sibuk banget ngurusin, aduh utang negara udah nggak tahu kayak apa, ribut sana sini dalam negeri. Kita nggak tahu. Diem Vietnam, Malaysia ngebalap udah Pak. Malaysia lebih maju. Indeks kebahagiaan Vietnam jauh lebih tinggi. Dari mana? Ya dari indikasi-indikasi yang ada. Problem pertama Indonesia. Perkebunan nggak pernah namanya dipikir sama pemerintah. Beras dari Bulog segala macam diimpor, itu korup semua. Yang pilih DPR, yang milih KPK itu siapa yang disetujuin? DPR. Kapolri semuanya, Kapolri, Jenderal segala macam itu DPR. Sedangkan DPR kan ya Bapak tahu sendiri lah kayak apa. Korupnya udah gila-gilaan Pak. Jadi emang satu-satunya cara itu ya, kalau revolusi sih kayaknya enggak deh, reformasi aja Pak. Saya takut banget sama undang-undang ITE di negara ini ya Pak ya. Jadi menurut saya apa yang terjadi di apa katanya sih lockdown darurat ya katanya ya. Itu sih menurut saya pribadi ya, itu tuh kayak cara pemerintah untuk mencegah demo mahasiswa. Karena emang di mahasiswa itu tuh kayak udah mulai gimana gitu Pak, kayak mau turun ke jalan gitu. Jadi cara yang paling benar adalah kita sebagai para senior itu lebih banyak kasih arahan ke forum-forum ke mahasiswa. Karena kita nggak mungkin para yang masyarakat yang udah berusia tua gitu, misalnya udah senior tuh nggak mungkin bisa ngubah. Yang bisa ngubah tuh ya orang-orang muda ini. Jadi udah susah Pak. Jadi gitu aja. Untuk Pak Maluku itu gila. Itu saya dari tadi tuh dengerin dia jago banget. Jago banget dia, gila. Hebat Pak, hebat. Ini boleh berbeda ya. Boleh berbeda. Pak Paul jago lah. Haleluya. Kita memang sini boleh berbeda. Saya tadi tidak semua setuju dengan pendapatnya Pak FRY, tetapi memang kita boleh berbeda ya. Jadi Pak Beta tadi kan beda dengan Bang Sihol, ya kan? Kita butuh beda supaya nanti kita pinter. Kalau semuanya sama, nanti nggak pinter-pinter. Yang penting kuat mental aja kalau lagi diserang, lagi dikeroyok itu harus kuat ya. Kayak kemarin ini Pak Kodok dalam tempurung, engkang dia nggak tahan, dia harus kuat. Kayak ini, kayak si Kopi Kristi ini dihajar habis-habisan, ya tetap bandel. Boleh beda bukan berarti musuh ya Pak Paul. Iya. Dengan Pak Sihol saya ingin dia juga melihat apa cara pandang yang saya tampilkan dari sisi lain. Bukan berarti Pak Sihol kurang pemahaman, enggak. Pak Sihol orang pintar saya tahu. Tapi ya kita melihat persoalan kan bisa dari angle yang berbeda. Kebetulan saya dari luar, berada di luar, Pak Sihol berada di Jakarta. Saya maklum bahwa cara pandang orang di dalam biasanya dengan terbawa environment jadi terbentuk seperti apa adanya di situ. Tapi kalau saya kan tidak terpengaruh, saya bisa melihatnya lebih luas. Ya toh? Dengan perbandingan di Amerika misalnya, saya bisa lihat kenapa Indonesia gitu? Nah, saya bisa lihat tuh karena di Amerika nggak begitu. Nah, ini yang saya mau tularkan, bukan maksudnya mengajari, tapi ini yang saya ingin sampaikan. Nah, persoalan kita ini adalah persoalan hukum. Hukum juga udah dengan sistem korup. Semuanya tergiring, terlena, terbuai. Akhirnya negara masyarakat kita di sana ya begitu-begitu aja melihatnya.
digiring ke kiri ya ke kiri, digiring ke kanan, dikasih makan ngikut yang kasih makan. Masalah yang kasih makan koruptor sok bodoh amat, yang penting gua makan. Iya, itulah masalahnya, Pak. Ya, lanjut, salah satu masalah, Pak. Yang penting makan. Jadi ada dua hal. Yang penting agama, yang penting makan. Nah, tinggal sekarang kalau lagi lapar bener, ya yang penting makan. Tapi kalau kayak kemarin yang penting agama, geblek. Ya. Untuk kasusnya Pak Andika sebagai Kasat, saya menghimbau semua prajurit TNI. Coba perhatikan, apa kalian sudah sejahtera? Sementara jenderal kalian punya 179 miliar dengan harta yang berlimpah. Itu kalian harus bersuara, kalian punya hak. Walaupun komandan kalian, ya kan? Tapi kalau nggak betul, harus bersuara. Ya kan? Muka manis, senyum bagus, ya kan? Bicara halus, tapi koruptor, buat apa? Bersuara, itu ada hak kalian. Kalian jangan cuman di barak-barak, di tenda-tenda, dikorbankan kesejahteraan kalian. Dan ini harus diputus mata rantai korupsi di TNI sendiri. Diputus, dibongkar. Mungkin kalau jenderal kaya sama jenderal miskin itu kayak pendeta kaya yang ngumpulin perpuluhan sama pendeta yang rajin diakonia gitu ya. Anak buah dikorbanin terus, pokoknya suruh perang. Yang satu nggak naik pangkat gara-gara kurang pandai cari duit kan, kurang pandai setoran. Anyway, oke lanjut dulu ah. Oke, ini Pak Susu Kuda nih, biar cepat berakhir kita supaya kita nanti Pak Santiamer bisa kasih penutup sama mungkin ada satu teman nanti yang terserah siapa yang mau nih ya kasih penutup boleh. Ini Pak Susu Kuda dulu nih, Pak Susu Kuda silakan. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.